Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apakah ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, Yesus mengawali karyanya dengan suatu tindakan dan perkataan yang membuat banyak orang tercengang, takjub, dan berdecak kagum. Yesus memang tampil sebagai manusia biasa, tetapi orang-orang bisa mengenalinya bahwa perkataan-perkataan dan ajaran-ajarannya jauh berbeda dengan para pemuka agama yang ada. Mereka bisa merasakan bahwa perkataan-perkataan dan ajaran Yesus ini lebih berwibawa atau lebih berkuasa, dikatakan di sini. Hal ini membuat mereka mengalami ketertakjuban tersendiri bahwa perkataan dan perkataan ajaran Yesus itu terkesan bahwa itu merupakan wibawa yang lebih melampaui daripada manusia. Dalam iman yang lebih jauh, kita dapat menyebutnya bahwa wibawa ilahi ini, perkataan-perkataan dan ajaran Yesus ini adalah logos atau firman atau sabda. Dengan demikian, bahwa Yesus tidak hanya berkata-kata atau mengajar, melainkan bersabda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana perkataan-perkataan dan ajaran-ajaran Yesus ini disebut sebagai sabda? Hal itu tampak nyata bahwa Yesus melakukan tindakan yang melampaui dari tindakan manusia, bahwa hanya dengan kata-kata Yesus mampu mengusir setan. Ini berarti bahwa perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah perkataan yang berdaya ilahi atau berdaya kuasa sebagai kuasa Allah. Sebab kata-kata Yesus ini mampu untuk mengusir setan. Setan takluk oleh kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Dengan demikian, kata-kata Yesus yang penuh wibawa ini adalah kata-kata sabda, lebih tepatnya sabda Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semua perkataan dan ajaran-ajaran Yesus yang ada di dalam Injil ini adalah sabda Allah yang memiliki daya kuasa, dan itu semua
daya yang menyelamatkan. Maka apabila kita senantiasa mendengarkan, mengikuti dan melaksanakan perkataan dan ajaran-ajaran Yesus yang adalah sabda Allah ini, maka kita pun akan memperoleh daya yang sama bahwa kita akan diselamatkan.